Jose Feryadi, kelas 4B dengan NPM 2459201134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan UTS mata kuliah manajemen keamanan sistem informasi dengan judul analisis insiden keamanan dan kebocoran data atau KYT Vintage yang diampu oleh Bapak Hartono, SPD MTI. Baik, langsung saja kita mulai. Presentasi ini membahas bagaimana kebocoran data dapat terjadi pada perusahaan Vintage serta langkah penanganan dan perbaikannya. Yang pertama, langsung saja kita membuka laporan. Baik, di sini saya telah membuat laporan dengan judul analisis insiden keamanan informasi, yaitu dalam bentuk kebocoran data KYC pada sektor Vintage, yang diampu oleh Bapak dosen Hartono SPD MTI. Di sini saya akan menjelaskan materi dari PPT yang telah saya buat. Baik, di sini saya telah menyiapkan PPT untuk mempermudah menjelaskan hasil analisis saya terkait kebocoran data KYC Vintage. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Insiden yang dianalisis pada laporan ini adalah kebocoran data pada KYC pelanggan pada perusahaan Vintage. Data yang bocor meliputi KTP, NPWP, selfie verifikasi alamat, dan data rekening pelanggan. Penyebab utamanya insiden ini adalah kesalahan konfigurasi keamanan yang pada closed storage sehingga pihak luar dapat mengakses data tanpa izin. Lalu insiden ini memiliki tingkat resiko tinggi karena berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan, potensi kerugian finansial, serta kemungkinan sanksi akibat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya ada profil perusahaan industri. Perusahaan dalam simulasi ini bergerak di bidang finansial teknologi atau Vintage. Layanan yang disediakan meliputi dompet digital, transfer uang, dan pembayaran online pinjaman digital. Dalam struktur TI atau teknik informasi terdapat beberapa bagian seperti IT Manager, Developer, Database Administrator, dan Cloud Engineer. Namun perusahaan ini belum memiliki SOC atau Security Open Center yang aktif selama 24 jam. Selain itu, perusahaan ini juga wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 karena perusahaan mengelola data sensitif pelanggan. Selanjutnya ada aset informasi utama. Jadi aset informasi utama ini merupakan bagian paling penting dalam proses operasional perusahaan Vintage. Aset pertama adalah data KYC pelanggan seperti KTP, NPWP, foto selfie, alamat, dan rekening bank. Jadi data ini sangat sensitif karena dapat disalahgunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Yang kedua ada aset database transaksi yang menyimpan seluruh aktivitas pembayaran dan transfer pelanggan. Selanjutnya ada aset cloud storage sebagai media penyimpanan data perusahaan, dan API integritas yang digunakan untuk menghubungkan sistem dengan bank atau payment gateway. Selanjutnya ada proses bisnis kritikal. Jadi perusahaan Vintage ini memiliki beberapa proses bisnis utama yang sangat penting. Yang pertama itu onboarding atau registrasi pelanggan baru. Pada tahap ini pelanggan melakukan verifikasi identitas melakukan data KYC. Lalu yang kedua ada transaksi digital seperti transfer uang dan pembayaran online yang harus berjalan cepat dan aman. Dan yang ketiga yaitu fraud monitoring. Sistem yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam mencegah penipuan digital. Selanjutnya ada identifikasi insiden. Jadi insiden ini bermula ketika beberapa nasabah melaporkan adanya beberapa percobaan penipuan yang menggunakan data pribadi mereka secara lengkap dan akurat. Lalu setelah itu dilakukan investigasi, ditemukan bahwa terdapat celah keamanan pada cloud storage perusahaan. Hacker berhasil masuk ke sistem tanpa izin dan melakukan pencurian data pelanggan. Selanjutnya, jenis serangan yang terjadi adalah unauthorized.
aset, dan data breach. Aset yang paling berdampak adalah data KYC pelanggan seperti reputasi perusahaan. Lalu ada kronologi kejadian. Jadi kronologi insiden berlangsung selama kurang lebih 10 hari. Pada hari pertama sampai hari kedua, hacker melakukan scanning dan menemukan kesalahan konfigurasi cloud. Lalu di hari ketiga sampai hari kelima, data mulai diambil dan dijual oleh dark web. Di hari ketujuh, data dan kedelapan, pelanggan eh, mulai mengalami penipuan dan tim internal mendeteksi adanya aktivitas tidak normal. Lalu di hari ke-9, perusahaan menutup akses cloud dan melakukan riset pradintial. Kemudian di hari ke-10 dilakukan investigasi digital forensik atau untuk mengetahui sumber kebocoran. Selanjutnya ada analisis prinsip CIA dan dampak. Dalam keamanan informasi terdapat 3 prinsip utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality terganggu pada data pribadi pelanggan berhasil bocor ke publik dan dark web. Lalu ada integrity juga berpotensi mengganggu karena hacker bisa saja mengubah data pelanggan. Selanjutnya ada availability, sempat terganggu karena beberapa layanan dihentikan sementara untuk proses investigasi dan perbaikan sistem. Selanjutnya ada analisis kontrol keamanan. Jadi kontrol keamanan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada preventif, detektif, dan korektif. Jadi preventif ini meliputi enskripsi data, penggunaan MFA, dan firewall hardening untuk mencegah akses ilegal. Selanjutnya ada detektif menggunakan IDS serta audit log monitoring untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dan yang ketiga ada korektif, dilakukan dengan cara meriset password, penutupan celah keamanan, dan pemulihan sistem. Namun perusahaan masih memiliki kelemahan data seperti belum adanya sistem SOC, kekurangan audit rutin, dan rendahnya answer keamanan siber pengawal. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu melakukan backup data, transkripsi secara rutin agar data tetap aman dan jika terjadi serangan. Kemudian pembuatan SOP penanganan insiden supaya proses penanganan lebih cepat dan terstruktur. Lalu ada audit keamanan. Jadi berkala oleh pihak ketiga juga penting untuk menemukan celah sebelum memanfaatkan hacker. Selain itu juga perusahaan meningkatkan awareness pegawai melalui pelatihan phishing, social engineering, dan kampanye security password. Selanjutnya ada strategi jangka panjang. Untuk jangka panjang, perusahaan perlu membentuk SOC 24 jam agar monitoring keamanan berjalan terus-menerus. Perusahaan juga perlu menerapkan standar keamanan internasional seperti ISO 27001 agar tata kelola keamanan lebih baik. Selain itu, investasi teknologi seperti SIEM dan DLP penting dilakukan untuk monitoring aktivitas sistem dan mencegah kebocoran data sensitif. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari laporan ini adalah kebocoran data KYC pada perusahaan fintech terjadi akibat lemahnya keamanan cloud dan kurang optimalnya data kelola keamanan informasi. Insiden ini berdampak besar terhadap perusahaan baik secara finansial, operasional, maupun reputasi. Lalu karena perusahaan perlu meningkatkan keamanan melalui enskripsi data, MFA, audit rutin, membentuk tim SOC, dan pelatihan keamanan siber sebagai seluruh pegawai. Dengan langkah tersebut diharapkan keamanan dan data pelanggan dapat lebih terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech dapat meningkat kembali.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.